Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara hewan deh. Allahu Akbar. Kita coba ke sini. Apakah masih ada rumah lagi? Ya Allah, bau melati. Astagfirullahaladzim. Ternyata sudah tidak ada. Kayaknya kita bakal lanjut masuk ke sini. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, warga Banjarnegara dimanapun Anda berada. Dendeni datang lagi ke Banjarnegara. Waduh. Iya, ini hari memang masih sore teman-teman, masih pukul 10 ya, 10 malam. Dan hari ini kita memang berniat untuk ke Kampung Mati lagi, karena memang akan ada yang Deni serahkan, ada titipan dari hamba Allah. Videonya nanti terpisah karena memang kita lagi istirahat dulu di sini, karena ke atasnya itu butuh kayak perbekalan, jadi kita mampir dulu. Kebetulan di sini yang mungkin kemarin kalian tonton, ada kreator dari Banjarnegara, Mas Harlan, dan namanya main malam channel, itu yang nganterin Deni ke sini sama Mas Yudala dari Kebumen. Di sini dingin banget. Kalau di Banjarnegara Deni ngomongnya sambil kedinginan teman-teman, tapi ya mau gimana lagi, karena memang sudah kewajiban kita sebagai konten kreator untuk menghibur para kuntul family di rumah. Ini ada cerita yang menarik dari Banjarnegara teman-teman, dimana di situ ada sebuah rumah satu doang, tapi ya rumah satu yang memang itu dari tahun 2000-an kurang lebih ya. Itu pemilik Bos Kayu, dan Bos Kayu itu singkat cerita memiliki dua istri yang mungkin sekarang sudah meninggal semua, karena ya tahun 2000-an itu aja udah sepuh gitu ya. Sekarang rumahnya terbengkalai dan tidak ada penghuninya satupun. Masih ada hak waris dari anaknya, maksudnya anaknya tuh masih ada, cuma tidak mau menempatinya ya karena itu terkenal angker cuy. Nggak tahu angkernya kenapa, tapi memang beredar di masyarakat sini itu rumah itu sering sekali menampakkan diri sosok wanita, kadang warnanya hitam, kadang warnanya putih. Nggak tahu deh, apakah ada kuntul putih dan hitam? Deni kurang paham. Tapi ini cerita asli dari Banjarnegara, dimana di tengah-tengah hutan, ibaratnya ya, dikelilingi pegunungan-pegunungan yang indah sekali tentunya kalau siang hari, tapi kalau malam mencekam cuy. Makanya kita mau coba tanya langsung di sini, di base camp tempat pisang. Kita langsung aja ya ke sana ya. Ini base camp tempat pisang, nggak tahu deh. Mungkin teman-teman ada yang pernah lewat sini, karena ini lumayan besar, seperti kayak depot khusus pisang gitu teman-teman. Di sini kumpulan para warga yang memang sedang ngobrol. Oke, assalamualaikum bapak-bapak. Iya. Iya teman-teman, tadi kita sempat nongkrong di sini, ngobrol ngalor ngidul, dan singkat cerita memang ada kisah misteri di mana ini ada di Banjarnegara. Tadi juga denger langsung dari Mas Herlan yang pernah ke sana ya Mas ya? Iya, betul. Nanti juga aku mau tantang Mas Herlan untuk mengetes keberaniannya sebagai konten kreator horor dari Banjarnegara teman-teman. Siap. Dan mohon maaf, aku boleh izin ambil gambarnya Bapak? Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Dan tadi menurut cerita Mas Harlan, memang di situ pernah terjadi sebuah tragedi yang melibatkan banyak orang yang pada saat itu kayak katanya lagi kumpul-kumpul apa gitu. Boleh jelasin sedikit Mas? Begini, waktu itu saya kan nggak sengaja kesini ketemu beliau Pak Satin ya.
saya mendapatkan tantangan, Bang, berani masuk nggak ke rumah? Pernah tragedi di situ buat ngungsi warga yang sedang hajatan. Tamunya kan banyak di hajatan, akhirnya ngungsi di rumah yang nanti mau dieksplor ini kan. Di tengah malam di situ itu muncul sosok yang nggak tahu itu kuntilanak atau genduro, tapi sih kemungkinan rambutnya panjang, mungkin hitam lah, itu bingung kuntilanak atau genduro gitu loh Pak. Nah, makanya warga sini pun nggak ada yang berani masuk ya, nggak ada. Selanjutnya beliau paksatin, ini warga sini asli sini ya. Waduh, kita bingung nih mau tanya dari mana dulu. Mungkin dari itu dulu. Dari mana? Dari sana. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Neka. Bapak Neka. Iya. Asli warga sini ya? Iya, asli warga. Kalau boleh tahu, apa sih yang menurut Bapak yang Bapak tahu gitu ya tentang rumah itu, Pak? Ya, kalau rumah itu emang udah kosong, udah lama banget sih ditinggal itu penghuninya. Udah kosong, nggak ada yang berani ke situ. Iya, siang pun nggak ada yang berani ke situ. Soalnya udah lama banget sih. Tapi dengar juga ya tragedi pada Iya. saat rame-rame tapi ada sosok yang muncul dan lari semua, itu dengar Iya, ya? katanya dulu emang kayak gitu sih. Ada apa selagi hajatan, terus ke situ rumah itu, terus pada lari semua katanya. Waduh. Tapi kurang lebih bener nggak sih ditinggalkan atau dikosongkan 15 tahun lamanya gitu? Iya, sekitar segituan, Pak. Sekitar segituan ya. Wow. Tapi untuk masyarakat sekitar sini, apakah kalau siang ada aktivitas lewat jalan situ kah atau apa gitu, ada nggak? Ya paling di jalan-jalan orang ke kebun gitu, nggak masuk sih, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani ya? Iya. Waduh. Iya teman-teman. Dan dengar-dengar tadi juga ada karyawannya dulu, bekas karyawannya ya? Siapa? Emasnya atau siapa? Yang ini, Pak. Oh ini. Boleh kita coba dengar. Kalau boleh tahu sama Bapak siapa, Pak? Bapak Surono, Bapak Surono, asli sini juga. asli. Waduh, kerja sama bos yang pemilik rumah itu kurang lebih berapa lama, Pak? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Ya. Tapi selama Bapak kerja dan ibaratnya jadi karyawan bos itu, apakah sebelum-sebelumnya ada keanehan dari bosnya atau gimana? Ada nggak, Pak? Enggak ada, Nggak ada. Nggak ada. Normal kayak orang biasa ya? normal. Soalnya kalau dilihat dari riwayatnya, ini rumah kayaknya nggak biasa nih. Sepertinya memang ada kayak gangguan yang sudah lama di situ, namun memang jarang orang yang mengetahui karena ditakuti ya. Iya. Beberapa orang juga mungkin ada yang pernah melihat, ada yang mungkin dengar cerita. Itu Bapak sendiri ngalamin apa di situ, Pak? Enggak ngalamin apa-apa. Saya hanya kerja, kalau setor uang ya setor aja, enggak ngalamin apa-apa. Biasa Tapi aja. warga memang nggak berani masuk situ ya Pak? Enggak berani. Oh iya. Paling cuma Walaupun- lewat doang. Walaupun siang. Iya. Enggak berani. Istirahat pun enggak berani di situ. Cuma numpang duduk nggak berani. Enggak berani. Kenapa Cuma begitu? lewat doang. Kenapa itu? Nggak beraninya? Takut. Takut? Ya. Waduh. Katanya ada setannya gimana lah ini. Oh, alah. Tapi selama Bapak di sini, selain tadi pengalaman Masnya yang katanya mungkin mendengar juga, semua mendengar tragedi itu, ada lagi nggak sih yang pernah dilihatin sosok apa di situ? Kalau sok-sok yang dilihatin itu emang ya, dulunya kan ada sebuah gilingan padi. Itu kan tempatnya di situ. Jadi gilingan padi udah dibongkar, udah dipindah. Lah itu kemungkinan sok-sok itu kan pindahnya ke situ, ke rumah kosong gitu. Tapi bener, mohon maaf, sosoknya berambut panjang, bentuk seperti wanita gitu, Pak. Iya iya. Kurang lebih bahasanya kuntilanak gitu. Kuntilanak atau gendurwo. Oh, tapi ada hitam ada putih berarti ya warnanya. Waduh, Kalau orang sini dikatakan apa namanya? dikatakan gendurwo karena merekatak itu Apa itu kan merekatak? ada putihnya, ada hitamnya gitu. Jadi kan kayak gitu cara bahasa Jawa itu merekatak. Berarti memang warnanya hitam dan putih gitu Iya. ya, Pak ya. Iya. Tapi bukan polisi tidur, bukan ya, Pak? Bukan. Warna hitam dan putih, teman-teman. Dan ini asli cerita dari masyarakat setempat sini yang memang maksudnya keasliannya itu dijamin memang
asli cerita di daerah sini seperti itu. Tapi kalau malam hari boleh nggak sih Pak kita jalan-jalan ke sana? Katanya pintunya juga nggak dikunci ya? Udah rusak. Rusak ya? Kuncinya udah pintunya udah rusak semua. Jadi bisa orang masuk pun bisa ya? Bisa. Masuk keluar bisa itu kalau berani. Kalau nggak berani. Gimana Mas? Jadi saya kemarin sempat masuk ke sana ya Bang Den, dan saya memang merasa ketakutan di situ Bang. Saya paksakan. Jadi sekarang saya tantang Anda untuk masuk ke sana dan membuktikan sendiri keseruan di rumah tersebut Bang. Boleh, Asli. Tapi gini Mas Arlan, kita punya peraturan. Mas Arlan nantang aku nih. Nanti Mas Arlan juga aku tantang. Aduh, Deal nggak nih? berani apa enggak? Deal nggak? Deal nggak? Deal. Oke. Dan Judalah juga nanti gimana? Sampein juga nanti. Deal nggak masuk situ? Oke, siap. Deal Siap. dulu. Deal. Oke, kita nanti tantang dua orang ini teman-teman untuk uji nyali. Tapi memang Bang, Apa tuh? saya sebenarnya ke situ sudah kapok Bang. Tapi Waduh. iya udah kapok aslinya Bang. Tapi untuk Bang Denny oke lah nanti entah nanti saya mau kesurupan, udahlah terserah lah. Oke. Iya. Iya. Udahlah, udah nekat aja wis. Udah nekat wis. Oke. Oke, teman-teman, jadi setelah tadi kita turun dari kampung yang sudah tidak berpenghuni, kita lanjut ada satu lokasi yang tadi kita ngobrol-ngobrol sama warga sekitar situ yang memang dijuluki sebagai rumah kuntilanak. Kuntilanaknya putih dan hitam. Kita nggak tahu deh rumahnya seperti apa, tapi memang di sini sudah kita dari sini tadi sama Mas Yuda sama Mas Herlan dan mereka bakal di sini nungguin kita. Kita langsung aja ke sana. Aduh, lightingnya silau banget cuy. Mas, aku jalan dulu ya. Siap. Hati-hati Bang, jalannya susah. Oke, siap. Tadi Mas Yuda sudah sempat ke atas, namun nggak tahu dapatnya apa. Karena memang Denny sengaja nggak pengen survei dulu, karena katanya sedikit apa yang bisa dibahas. Maksudnya rumahnya kecil dan rumahnya tidak besar cuy. Ya ampun. Oke lah, jalannya seperti ini, kita ngikutin aja. Tapi udah ke sana. Oh, ternyata itu cuy. Apa sini bisa ya? Tapi ya sudahlah, kelihatannya di sini memang terlihat seperti ada bangunan putih-putih. Sekali lagi, dingin banget di sini cuy. Sumpah dingin dan tidak tahu apakah ini cuaca yang cukup ekstrim, karena sebelah Banjarnegara juga ada Dieng, di mana terkenal gunung bersalju atau sampai -2, -3 ya dinginnya. Di sini pun mungkin sampai keriput semua aja. Nggak pengen lama-lama, intinya pengen membuktikan di mana katanya rumah ini adalah rumah kuntilanak. Oke, kita langsung lewat mana ya? Lewat sini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketawa. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar nggak? Ada suara ketawa. Wow, ini sudah nggak bisa lewat. Tapi pintunya kemana ya? Waduh, dikunci. Tadi Mas Yuda sudah ngonten duluan ke sini, nggak tahu dapat apa, dan kayaknya sih tidak ada apa-apa ya. Oh, ini terbuka di sini cuy. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara hewan deh. Allahu Akbar. Kita coba ke sini.
Apakah masih ada rumah lagi? Ya Allah, bau melati. Astagfirullahaladzim. Ternyata sudah tidak ada. Kayaknya kita bakal lanjut masuk ke sini. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Apa itu ya? Sumpah melintas. Semoga terekam kamera. Putih-putih melintas di dalam jendela, di dalam kaca gini. Allahu Akbar. Banyak kelelawar. Walet ya. Oh, sarang walet cuy. Oh, kalian bisa bayangin sendiri aroma dari astagfirullahaladzim. Apa ini? Kendi. Aroma dari rumah ini seperti apa? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kamar, kita dari sini mungkin bahkan ada foto keluarga. Oke, di sini nampak ruang tamu yang cukup hangat harusnya karena masih bagus dan tidak ada konstruksi yang rusak, bangunan yang rusak. Wow, di sini juga banyak barang kamar kayaknya ya. Allahu Akbar. Aromanya gak tahu deh buat sarang apa ini. Nampaknya mencurigakan binatang melata cuy. Entah musang atau astagfirullah. Bahkan ada tulisan Arab gundul yang mungkin itu digunakan sebagai tameng untuk tolak bala. Ya maklum rumahnya di tengah-tengah perkebunan atau bisa dibilang hutan, tapi hutan lindung deket warga gitu ya, deket jalan gede. Ini juga banyak kayak barang-barang, ada keyboard, ada toples, ada apa ini, tong sampah. Kita mungkin lihat ke kamar ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kok keras? Keras banget cuy. Apa ini? Wow, masih ada barang. Astagfirullah. Sempit nih, udah rusak ya. Bahkan di sini ada handphone Nokia dong, 7610. Kita bisa flashback dimana handphone ini adalah handphone paling canggih pada saat itu. Bisa kayak kita mengirim lagu ke handphone lainnya melalui inframerah. Ya ampun, dan ini ada kayak album foto lama cuy. Tapi ya sudah terlalu lama, lapuk, dan bahkan ada piano dan barang-barang masih bisa terpakai sebenarnya. Kita ke kamar yang satunya cuy. Aduh, astagfirullahaladzim. Kelelawar. La ilaha illallah. Ada foto wanita yang mungkin diceritakan sudah meninggal dunia, atau anaknya, juga kurang paham. Tapi kayak matanya ngikutin, sumpah loh. Wow, ini juga ada almari, isinya Masya Allah, benar-benar ditinggalkan ya, masih tersusun rapi. Kayak ada suara.
Halo? Wow, Masya Allah, sedih kali ya lihat rumah yang tadinya ditempati dengan baik, dirawat dengan benar, sekarang sudah seperti ini. Bahkan banyak boneka. Mungkin ini kamar cewek deh ya, nggak tahu lah. Karena tadi kita sempat mendengar cerita katanya anaknya yang terakhir kelelawar ngagetin. Ini ada ruangan lagi nih cuy. Wow, ini ada kamar lagi di sini. Kaget cermin. Wow, penuh dengan kelelawar. Walet ya, sarang walet ini teman-teman, mahal katanya. Astagfirullahaladzim. Ini kita bisa buka nggak ya? Kalian bisa lihat banyak sarang dan rumah laba-laba. Astagfirullah. Ya maklum lah ya, namanya juga rumah tidak terpakai. Astagfirullahaladzim, kaget aku. Ini udah kayak, ini kunang-kunang melihat lighting, lihat ini udah kayak mumun guys. Ini pun barang-barang kayak apa sih, piring gitu ya, peralatan dapur lah. Ini dapur mungkin ya. Aduh, kita berisik dari suara itu mulu guys. Wow, ternyata ini dapurnya. Keren, Masya Allah. Wow, ini rumah benar-benar sudah strategis ya desainnya. 3 kamar, 1 ruang tamu, ruang tengah, ruang keluarga, juga dapurnya terbilang mewah. Di tahun 2000-an itu cukup mewah karena semua full menggunakan keramik, artinya nggak jadul banget. Tapi kalian coba lihat di sini teman-teman, Masya Allah, barang-barangnya sudah penuh dengan kotoran-kotoran walet. Tuh, wadah bumbu, wadah ini, bahkan kompor di sini teman-teman. Masya Allah, ada wajan. Wow, nggak habis pikir sih, orang terlalu kaya kayaknya ini. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada kamar mandi cukup bagus tuh, bahkan WC-nya duduk ya. Memang modelnya terlihat zaman dulu, merek bagus dan terlihat bagus. Ini mungkin orang apaan ya? Waduh, apa itu? Toke. Astagfirullahaladzim. Kelelawar. Wah, keren ini cuy. Buat uji nyali, cakep ya. Tapi di mana ya? Menurut cerita sih, kenapa anaknya pindah dari sini? Seperti kayak diganggu ketika di kamarnya. Tapi kamar yang mana cuy? Tapi masuk akal kamar yang banyak boneka ya, karena itu menggambarkan kayak kamar perempuan. Nggak mungkin dong orang ibu-ibu tidurnya di situ. Mungkin kayak gitu aja teman-teman. Kita mau siapin si tuyul dan nanti bakal coba uji nyali di kamar ini, atau mungkin
di mana ya? Di sini apa di mana ya? Soalnya kita mau ngerjain Mas Harlan dan Mas Yuda. Allahu Akbar. Subhanallah. Halo? La haula wala quwata illa billahil alil azim. Nggak ada apa-apa. Ih, ntar dulu. Kenapa fotonya nggak ada? Fotonya nggak ada. Jatuh cuy, sumpah fotonya jatuh. Saatnya kita langsung uji nyali aja kali ya. Prepare si tuyul dah. Mau kita coba di situ ya. Oke teman-teman, kita sudah prepare si tuyul di sana, dan kamera ini mungkin akan terlihat gelap. Denny nggak bawa kamera yang itu, dan ada yang aneh teman-teman, dimana aduh kamera gimana sih, dimana nih ini jatuh nih tadi, entah ada musang atau apa. Mbak, kamu jangan nakal ya, aku taruh lagi nih di sini, tadi tempatnya di sini ya. Nah, kalaupun orangnya masih hidup, mohon maaf karena kita ingin mematahkan mitos. Warga sekitar sini pada ketakutan, pada ngeyakinin kalau rumah ini ada kuntilanak, tapi aku nggak percaya sebelum aku cobain. Baunya kotoran itu, kelelawar. Ini kita tutup aja kali ya, karena berisik ini guys. Kita tutup aja kali ya. Waduh, nggak bisa lagi. Wow, banyak rayap. Kita tutup dah. Oke, aman, tidak terlalu jelas terdengar suara. Kalau kita pengen ada ini nggak masalah, cuma terang. Ini dan ini ada lighting. Jadi kalau pengen gelap seperti ini. Nah, ini gelap banget. Bahkan cuma terlihat layar di situ satu. Layar apa namanya? Lampu. Denny nggak bawa. Taruh bawah aja sini ya, gelap-gelapan. Kalau kamera itu gelap gulita. Allahu Akbar. Nge-lag cuy. Dan seperti ada melintas. Allahu Akbar. Buat penunggu yang ada di sini, kalau kalian benar ada di sini, apa yang dibilang warga, kuntilanak putih dan hitam, dan Denny kesini ingin mematahkan mitos itu semua. Karena aku nggak yakin kalau kalian itu adalah kuntilanak. Kalian adalah jin yang terkutuk. Jangan berani-berani mengganggu warga sini. Kalau kalian berani, lawan Bapak Kuntul. Rumah begini, nyaman. Duh, tapi kotor gak ini ya? Ini taruh sinilah ya. Semoga aman. Aduh, nge-lag lagi cuy. Apa tuh? Monyong. Kelelawar, lu ngapain kesini? Udah ditutup juga bermasuk. Bau banget woy. Bau. Kayaknya kurang kesini ya kameranya ya. Kita benerin dulu ya. Kita geser ke sini. Nah, tujuannya biar Denny ya terlihatnya dikit ya. Aduh mamai, nih kelelawar ngapain sih?
Ngapain lu masuk sih? Ah, buka apa ya? Oh, pergi. Hush. Sini. Ah, elah. Gue gaplok juga lu. Gue gaplok nih pakai begini. Mampus lu. Berani lu, ha? Keluar gak? Keluar gak lu? Ah, bodo amat lah. Ngurusin kelelawar mah. Kita tutup ya. Nggak ada ujungnya. Tapi bersih kok ini ya. Udah kayak di rumah sendiri ini, Pak. Kuntilanak. Ini baju apa nih? Baju wanita, cuy. Baju si kuntul kali ya. Udah, ini aku matiin, guys. Puh. Bau debu gara-gara si lawet ini. Nah, mulai ada suara. Dengar gak? Tiduran apa ya? Udah bersih ini. Janganlah. Takutnya banyak kuman. Kemarin Denny tiduran di kamar jenazah pemandian. Pulangnya kena tomcat. Ya ampun. Gatalnya minta ampun. Halo? Kelelawar bisa diem nggak? Allahu Akbar. Bau melati. Bau melati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo? Astagfirullahaladzim. Aduh, tas aku di depan lagi ya. Air minumnya di depan, cuy. Bau ketek ini. Bau kampret, guys. Itu sih ada kampret di sini. Dengar nggak? Halo? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Kayaknya di depan deh. Aduh. Buka kayak. Hey. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahi al azim. Woi. Kuntul. Astagfirullahaladzim. Guys, aku melihat bayangan putih. Cocok ini buat uji nyali ini di sini. Cocok buat uji nyali, guys. Sumpah ini keren. Ini keren. Nggak takut, Kuntul. Tenang aja. Akan ada orang ke sini, 2. Kita kerjain. Aduh, mamai. Asli. Nggak kaleng-kaleng. Mantap bener. Ya udah deh, teman-teman. Kita mau panggil 2 orang itu aja lah ya. Mantap. Kita pindahin si tuyul ke depan sana lah. Di sini nggak ada tanda-tanda aneh. Aduh, di sini kurang mantap. Mana tadi? Sini. Nah, kita akan panggil mereka. Waduh, keren. Allahu Akbar tuh. Tuh apa tuh? Bukan, kelelawar. Entah yang aku lihat itu apa. Intinya kalian boleh percaya, boleh enggak, dan silakan nilai sendiri. Ini belum pernah ada yang ngonten di sini, guys. Ini masih baru dan virgin. Hantunya pun mungkin masih penasaran. Ya ampun. Mungkin kita bakal panggil berdua itu dan langsung kita suruh uji nyali sini ya. Aku turun dulu ke sana ya, teman-teman ya. Ya ampun. Mungkin videonya ini pas kita penelusuran, kita cut dulu. Kita mau panggil mereka berdua. Aduh, monyong. Belum apa-apa udah kualat kali ya. Udahlah teman-teman. Ini mungkin kita taruh sini dulu. Ya, handphonenya kita taruh sini. Nah, kita mau panggil mereka. Oke. Kita panggil mereka dulu teman-teman. Aduh mamai. Ini keren banget cuy. Pas nih buat ibaratnya latihan mental mereka, konten kreator horor baru dari Banjarnegara dan dari Gombong cuy. Kita panggil dulu mereka ya. Astagfirullahaladzim, monyong apaan tuh? Kuntul kali ya. Udahlah teman-teman, nanti kita lanjut. Kita turun dulu. Yes, kita dapat lokasi yang benar-benar yuhu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah,